Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Menurut Muflik, pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar yang diinginkan dan untuk pengembangan potensi peserta didik. Jadi maksud dari slide pertama ini, pembelajaran kuantum merupakan pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar, mempunyai makna yang mana para peserta didik memiliki emosi yang berbeda-beda ketika dalam pembelajaran. Selanjutnya slide yang kedua, menurut Doperter, pembelajaran kuantum mempunyai ciri spesifik. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, learning to live together, belajar untuk kebersamaan. Selanjutnya, asas dan prinsip pembelajaran kuantum. Menurut Saifuddin, asas pembelajaran kuantum ada dua, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Makna ini mempunyai maksud bahwa pengajaran menggunakan model kuantum tidak hanya menawarkan materi yang diajarkan, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran kuantum antara lain 1. Segalanya berbicara. 2. Segalanya bertujuan. 3. Pengalaman sebelum pemberian nama. 4. Akui setiap usaha. 5. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Strategi pembelajaran kuantum. Menurut The Portrait dalam Saifuddin, strategi pembelajaran kuantum bisa diistilahkan sebagai tandur, yaitu 1. Tumbuhkan, yaitu dengan memberikan persepsi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan peserta didik telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaat bagiku. Yang kedua, alami. Berikan pengalaman nyata kepada setiap peserta didik untuk mencoba. 3. Namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. 4. Demonstrasikan. Sediakan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Kelima, ulangi. Beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap peserta didik merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Kami bisa bahwa kami memang bisa. Nomor 6, rayakan. Dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Hakikatnya, strategi ini dapat diringkas menjadi 3 langkah, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup, di mana pendahuluan meliputi tumbuhkan, inti meliputi alami, namai, dan demonstrasikan, sedangkan penutup meliputi ulangi dan rayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang inovasi pembelajaran kompetensi. Ya, pengertian inovasi pembelajaran kompetensi itu sendiri yaitu pembelajaran kompetensi itu menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru dalam mengelola pembelajaran yang menekankan pada kemampuan dasar yang dilakukan oleh siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, itu pengertian dari inovasi pembelajaran kompetensi yang sudah tertera di PPT. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kompetensi diantaranya proses pembelajarannya harus membentuk kreasi lingkungan yang merubah kognitif dari peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua berhubungan dengan tipe yang harus dipelajari, ada tipe pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Terus yang ketiga, pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Dan yang keempat yaitu pembelajaran melalui pembelajaran diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap
tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui jumlah kompetensi yang harus dimiliki, termasuk kompetensi akademik, budaya, dan lain-lain. Itu pengetahuan saya dari prinsip pembelajaran dari kompetensi. Dan adapun yang menurut Sukma Dinata sudah tertera di dalam makalah, bisa dibaca sendiri. Dan adapun karakteristik dari pembelajaran kompetensi itu sendiri juga tertera ada di makalah, bisa dibaca. Ya, saya akan membacakan sedikit lah dari karakteristik pembelajaran kompetensi, yaitu proses pembelajaran harus memiliki tujuan, terus adanya prosedur yang direncanakan sudah pasti, adanya kegiatan penggarapan bahan. Yang keempat, aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Terus yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memotivasi belajar untuk siswa. Ya, bisa dilihat di makalah sendiri. Ya, sekian dari saya. Inovasi pembelajaran kontekstual merupakan metode pembelajaran yang sangat penting. Pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis untuk memecah suatu masalah. Belajar berpikir secara aktif mengembangkan pola pikir anak supaya tanggap terhadap sekitar. Bagi guru, pembelajaran kontekstual suatu strategi yang tepat untuk diberikan kepada siswa. Paparan pengertian pembelajaran kontekstual dapat diperjelas sebagai berikut. Yang pertama, dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya, dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya. Berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Teori belajar yang mendasari pembelajaran kontekstual antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme berbasis pengetahuan, baik instruksi langsung maupun kegiatan konstruktivis dapat sesuai dan efektif dalam pencapaian tujuan belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis usaha atau teori pertumbuhan kecerdasan, peningkatan usaha seseorang untuk menghasilkan peningkatan kemampuan. Teori berlawanan dengan gagasan bahwa kecerdasan seseorang dapat diubah. Yang ketiga, sosialisasi. Anak-anak mempelajari standar, nilai-nilai, dan pengetahuan kemasyarakatan dengan mengajukan pertanyaan dan menerima tantangan untuk menemukan solusi yang tidak segera terlihat. Belajar adalah suatu proses sosial, oleh karenanya faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan selamanya perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran situasi. Pengetahuan dan belajar dikondisikan dalam fisik tertentu dan konteks sosial. Yang keenam, pembelajaran distribusi. Pengetahuan mungkin dipandang sebagai distribusi dan penyebaran. Yang terakhir, individu, orang lain, dan berbagai benda, dan bukan semata-mata sebagai suatu kekayaan individual. Tahapan pembelajaran kontekstual meliputi 4, yaitu tahapan invitasi. Di sini diharapkan agar siswa dapat
mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengikut sertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. 1. Tahap eksplorasi. Dalam tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan. Yang kedua, pengorganisasian. Penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah direncanakan guru. Yang keempat, tahap penjelasan dan solusi. Siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru. Maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat modal, membuat rangkuman, dan ringkasan. Yang terakhir, yang keempat, tahapan pengambilan tindakan.